pindah ke hewan pemakan tumbuhan atau hewan lainnya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang rantai makanan ini. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Produsen sebagai tumbuhan yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kalau konsumen adalah hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Terus dekomposer adalah organisme yang memulai bahan organik menjadi nutrisi. Dan energi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya. Contoh rantai makanan seperti rumput, kelinci, dan elang. Rumput berfungsi sebagai produsen dan kelinci sebagai konsumen primer, sedangkan elang sebagai konsumen sekunder atau menggambarkan aliran energi dalam ekosistem. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan dua kelompok, masing-masing dan kelompok harus menjawab pertanyaan yang kalian diskusikan. Pertanyaannya itu adalah satu, apa peran tumbuhan dalam rantai makanan? Kelompok dua, dalam makanan, dalam rantai makanan. Kelompok dua, sebutkan contoh rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar. Sebutkan contoh rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar. Jika sudah mendapatkan jawaban dan sudah berdiskusi dengan teman kelompok, salah satu dari perwakilan kelompok berdiri dan membacakannya. Oke. Peran tumbuhan dalam rantai makanan adalah sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Bagus, jawabannya sudah benar. Kelompok satu sudah ada? Contoh rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar seperti ekosistem sawah, padi, tikus, ular, elang, kebun, tanaman, ulat, burung, kucing, dan perairan atau kolam, fitoplankton, ikan kecil, ikan besar, dan manusia. Terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan, semuanya benar. Ibu cukupkan hari ini pelajarannya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar?
sabuk, Ya. mata, kepala, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Tangan, kaki. Itu saja, Bu. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bagian organ-organ dalam tubuh kita. Bagian tubuh manusia adalah seluruh struktur yang menyusun tubuh manusia, baik yang terlihat dari luar maupun yang berada dalam tubuh. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi masing-masing yang saling bekerja sama agar manusia dapat hidup, bergerak, bernafas, berpikir dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tubuh manusia merupakan satu kesatuan yang sangat teratur, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka bagian lainnya juga ikut terganggu. Secara umum, bagian tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam tubuh. Bagian tubuh luar adalah bagian yang dapat kita lihat secara langsung. Contohnya itu seperti kepala, tangan, kaki, mata, hidung, dan telinga. Apa saja sih fungsi dari organ-organ tersebut? Yang pertama itu kepala. Fungsinya sebagai tempat otak mengatur seluruh aktivitas tubuh. Yang kedua itu mata. Mata digunakan untuk melihat benda yang ada di sekitar kita. Yang ketiga telinga. Telinga untuk mendengar. Misalnya tuh seperti ada orang dan manggil orang, jadi orang bisa dengar, kecuali orang yang tuli tidak bisa dengar apa yang orang lain bilang. Yang keempat itu hidung. Hidung fungsinya itu untuk bernafas dan mencium bau-bau yang harum atau yang tidak harum. Yang kelima itu mulut. Mulut itu fungsinya untuk makan dan berbicara. Yang keenam tangan. Tangan digunakan untuk memegang dan menulis serta melakukan aktivitas seperti pekerjaan. Terakhir itu kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya itu bagian organ tubuh dalam manusia. Bagian tubuh dalam manusia bagian yang tidak terlihat dari luar tetapi memiliki peran yang sangat penting. Contohnya itu seperti jantung, paru-paru, otak, lambung, dan usus. Yang pertama itu otak. Otak adalah pusat mengendali seluruh aktivitas tubuh. Yang kedua jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga paru-paru digunakan untuk bernafas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh kita. Yang keempat itu lambung. Lambung berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Dan yang kelima usus, membantu menyerap sari-sari makanan dan membuang sisa makanan. Baik, di sini Ibu akan membagi dua kelompok masing-masing berisi 2 orang. Tugasnya itu Ibu akan memberikan pertanyaan, dan pertanyaan itu kalian akan mengerjakannya dengan secara berdiskusi di masing-masing kelompok. Pertanyaannya itu yang pertama, sebutkan 4 bagian utama tubuh manusia. Yang kedua, apa fungsi dari mata, telinga, dan hidung? Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian waktu dan masing-masing kelompok harus mencari jawabannya. Nanti Ibu akan tanya kembali. Oke? Ada dulu. Anak-anak apakah sudah? Sudah, Bu.
4 bagian utama tubuh manusia. Yang pertama itu kepala, badan, tangan, dengan kaki. Baik, kelompok 2 apa yang kalian dapat dari kelompok 1? Jawabannya itu telinga berfungsi untuk mendengar suara, hidung berfungsi untuk mencium bau dan juga membantu pernapasan. Oke, baik. Dari jawaban yang telah kalian diskusikan, itu semua benar ya? Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini materi yang Ibu bawakan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Ya, Bu. Apabila ada taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Baik. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu manfaat air. Sebelum mulai, Ibu akan bertanya apa saja yang kalian lakukan menggunakan air hari ini. Mandi, Bu. Minum, Cuci tangan, cuci muka, sikat gigi. Iya, betul sekali. Ada yang mandi, minum, dan mencuci. Nah, jadi anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita ya. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup. Di sini gua akan memberikan pertanyaan lagi. Catat ya. Apa manfaat air untuk tumbuhan? Dan yang kedua, apa contoh penggunaan air di rumah? Ya. seperti air digunakan tumbuhan untuk membuat makanan sendiri dengan bantuan mandi. Menjaga tumbuhan tetap segar, membantu pertumbuhan, melarutkan mineral dalam tanah. Contoh penggunaan air di rumah: 1. Minum, 2. Memasak, 3. Mandi, yang pakaian, 5. Piring, menyiram tanaman, dan untuk membersihkan rumah. Wah, jawaban yang kalian berikan sangat bagus. Jadi, air adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Selain itu, air juga sangat penting dalam bidang pertanian, seperti untuk menyiram tanaman dan mengakhiri sawah-sawah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Air juga menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup seperti ikan dan udang. Tidak hanya itu, air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, air juga berfungsi sebagai sarana transportasi seperti di sungai dan laut yang digunakan oleh kapal dan perahu. Baiklah, di sini kalian bisa melihat peta konsep manfaat air. Di sini gua akan menjelaskan
penjelasan konsep tersebut. Di sini kalian dapat melihat peta konsep manfaat air. Pada konsep tersebut, terdapat manfaat air sebagai ide utama yang berada di tengah. Dari konsep utama ini muncul beberapa cadang yang menunjukkan berbagai manfaat air dalam kehidupan. Yang pertama itu kebutuhan sehari-hari. Cabang pertama menjelaskan bahwa air sangat dibutuhkan dalam aktivitas harian manusia. Contohnya untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Yang artinya tanpa air kehidupan sehari-hari akan terganggu. Lalu yang kedua, ada pertanian dan tumbuhan. Cabang kedua ini menunjukkan manfaat air dalam bidang pertanian. Contohnya seperti air digunakan untuk menyiram tanaman, mengairi sawah, dan membantu pertumbuhan tanaman. Tanpa air pula, tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada kehidupan makhluk hidup. Air menjadi tempat hidup hewan. Air seperti ikan digunakan oleh manusia dan hewan untuk minum. Ini menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Yang keempat itu ada sumber energi. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, yaitu digunakan dalam pembangkit listrik tenaga atau PLTA. Hal ini menunjukkan bahwa air tidak hanya untuk kebutuhan dasar, tetapi juga untuk menghasilkan energi. Dan yang kelima itu ada transportasi. Cabang terakhir menjelaskan bahwa air digunakan sebagai sarana transportasi seperti sungai dan laut untuk jalur perjalanan, perahu dan kapal sebagai alat transportasi. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari peta konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa air memiliki banyak manfaat, seperti mulai dari kebutuhan sehari-hari, pertanian, kehidupan kehidupan makhluk hidup, sumber energi, hingga transportasi. Jadi anak-anak, pertemuan hari ini cukup ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, Bu. Dan semoga minggu depan kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Ya, Bu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, di sini kita akan mempelajari materi baru yang dimana materinya itu berjudul proses terjadinya hujan. Jadi hujan itu adalah peristiwa jatuhnya air dari langit ke permukaan bumi dalam bentuk tetesan air. Hujan merupakan bagian dari siklus air yang terjadi secara alami di bumi. Proses hujan itu terjadi, hujan tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui beberapa tahap. Yang pertama itu penguapan atau evaporasi. Air dari laut, sungai dan danau menguap
Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat siang hari panas, sore hari sering turun hujan, petani sangat bergantung pada hujan untuk menanam padi, hingga menggunakan payung atau jas hujan saat hujan turun. Nah, hujan itu adalah bagian penting dari siklus air yang terjadi melalui proses penguapan, pengembunan, dan jatuhnya air ke bumi. Hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan, tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif jika berlebihan. Nah, baik, di sini gua akan bertanya tentang materi yang diberikan tadi. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, bisa jelaskan beberapa dari materi yang diberikan tadi. Pertama, air menguap atau evaporasi. Saat matahari sinar, air di laut, sungai, dan danau menjadi panas, lalu berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Yang kedua itu terbentuknya awan atau kondensasi. Uap air yang naik ke atas berubah menjadi butiran air kecil dan berkumpul dan membentuk awan. Yang ketiga itu turunnya hujan, yaitu presipitasi. Jika awan sudah penuh dan berat, air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Baik, ternyata kalian sudah mengerti ya. Ya, Bu. Itu saja materi kita hari ini. Nanti minggu depan Ibu akan membahasnya lagi. Ya, Bu. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmia. Di sini saya akan menganalisis kelebihan dan kelemahan serta solusi model pembelajaran. Dalam model pembelajaran, setiap model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu memahami serta memilih model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikut beberapa model pembelajaran itu. Yang pertama, model PNP. Model PNP merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan latihan oleh siswa. Kelebihan dari model ini adalah memudahkan siswa memahami materi, terutama pada konsep dasar. Selain itu, pembelajaran lebih terarah dan waktu dapat dikontrol dengan baik. Namun, kelemahannya adalah siswa cenderung pasif dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Model ini juga kurang melatih kemampuan berpikir kritis. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengombinasikan model ini dengan metode lain seperti diskusi atau tanya jawab. Agar siswa lebih aktif, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik serta gambar atau video. Model ini cocok digunakan pada tahap awal pembelajaran dan dapat dikomunikasikan dengan model peta konsep atau TSTS. Yang kedua itu model peta konsep. Model peta konsep membantu siswa dalam memahami hubungan antara konsep dalam suatu materi. Kelebihan model ini adalah dapat melatih siswa berpikir sistematis, kemudian dalam mengingat materi, serta membantu memahami keterkaitan antar konsep. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan siswa yang belum terbiasa akan merasa kesulitan dalam membuat peta konsep. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan contoh terlebih dahulu serta membimbing siswa secara bertahap. Guru juga dapat menerapkan kerja kelompok agar siswa saling membantu. Model ini cocok digunakan untuk materi yang memiliki banyak konsep seperti IPA dan IPS serta dapat dikomunikasikan dengan model literasi sains. Yang ketiga itu model TSTS. Model TSTS merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa untuk saling bertukar informasi antar kelompok.
Kelebihan model ini adalah meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan keaktifan siswa. Selain itu, siswa dapat belajar dari kelompok lain. Namun, kelemahannya adalah kelas dapat menjadi kurang kondusif dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan aturan yang jelas serta membagi peran kepada setiap siswa. Guru juga harus aktif dalam mengobrol jalannya pembelajaran. Model ini cocok digunakan pada kegiatan diskusi atau pemecahan masalah dan dapat dikomunikasikan dengan model peta konsep atau literasi sains. Yang keempat itu model literasi sains. Model literasi sains menekankan pada kemampuan siswa dalam memahami konsep sains dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihan model ini adalah dapat melatih berpikir kritis, meningkatkan pemahaman konsep serta secara mendalam, serta membuat pembelajaran lebih bermakna. Namun kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan kesiapan guru dalam merancang pembelajaran. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan contoh nyata di lingkungan sekitar siswa, serta memberikan bimbingan secara bertahap. Guru juga dapat menggunakan media seperti gambar, eksperimen atau eksperimen yang sederhana. Model ini sangat cocok digunakan pada pembelajaran IPA dan dapat dikombinasikan dengan model peta konsep atau TSTS. Kesimpulannya di sini, setiap model pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, guru sebaiknya tidak hanya menggunakan satu model, tapi melainkan mengombinasikan beberapa model pembelajaran. Kombinasi yang efektif adalah awal pembelajaran menggunakan PNP, kegiatan itu menggunakan TSTS atau literasi. Baik, itu saja penjelasan analisis kelemahan dan kelebihan beberapa model. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.